data dari tahun lalu bahwa ada angka kejadian penyakit DBD di wilayah kerja puskesmas di dinas kesehatan. Untuk tahun kemarin oleh lain saya yang megang, jadi saya tidak melihat ada angka kejadian DBD, cuman memang ada kegiatan pemeriksaan jentik berkala, Pak. Jadi ternyata di wilayah kerja Kalehien ini, puskesmas Kalehien, angka bebas jentik itu ternyata masih rendah, masih 82%, harusnya di atas 95%. Artinya masih banyak perkembangbiakan nyamuk kemungkinan yang akan menjadi faktor penyakit, kayak terutama DBD. Jadi karena itu menindaklanjuti juga surat dari Menkes bahwa ada namanya gerakan satu rumah satu mantik. Gerakan satu rumah satu mantik ini adalah memilih kader di dalam satu rumah tangga untuk menjadi kader juru pemantau jentik. Jadi nanti kami akan membuat semacam form dikasih ke kader jumantik yang dalam rumah tangga tersebut. Jadi si kader jumantik dalam rumah tangga tersebut akan memeriksakan jentik setiap hari. Jadi misalnya ada jentik hari ini plus, tidak ada jentik min. Nanti dilaporkan ke kader koordinator jumantik, misalnya nanti desa misalnya milih satu RT satu kader. Jadi kader itu yang akan mengumpulkan informasi jentik setiap hari ini dalam satu minggu, itu yang akan dilaporkan ke puskesmas. Oh ternyata ini misalnya di RT sekian angka bebas jentiknya masih rendah,
minta permintaan abate misalnya. Jadi bisa kami tindak lanjuti ke dinas kesehatan untuk meminta abate untuk RT yang ini. Artinya terpantau terus bahwa ini ada jentiknya, ini enggak ada jentiknya. Artinya untuk lingkungan bisa terpantau melalui gerakan satu rumah satu jentik ini. Terus jadi kan Pak, maksudnya itu kami minta dukungan dari pihak pemerintah desa terutama Kades untuk membuat kayak berupa kebijakan atau SK terkait dari satu rumah satu pemantau jentik ini. Karena kan kalau intinya itu ada bukti legal bahwa ini itu kerja bersama antara puskesmas dan pihak desa untuk memberantas jentik itu Pak. Mungkin seperti itu ya, karena kan kasusnya ini demam berdarah yang disebabkan nyamuk ini terus setiap tahunnya itu selalu terjadi, padahal kan masalahnya cuman di memberantas jentik seperti itu. Terlebih lagi sekarang ini kan pada masa pandemi, orang puskesmas kan sulit datang-datang ke rumah-rumah. Maka dari itu bila melalui adanya pemantau jentik di tingkat rumah tangga ini, pekerjaan itu lebih mudah. Jadi orang puskesmas tinggal melakukan follow up saja. Seperti itu Pak kira-kira. Ya, jadi maksud advokasi ini Pak artinya meminta dukungan dari desa untuk membuatkan suatu kebijakan. Artinya mungkin kalau misalnya kebijakannya dibuat oleh kepala desa, ini dasar kami turun ke warga untuk melakukan sosialisasi satu rumah jentik ini. Oh, desa akan, oh iya betul, ini kepala desa yang mengimbau. Jadi akhirnya sadar gitu, mau patuh mengubah perilaku untuk membantu pemberantasan sarang nyamuk ini tadi dengan pemantauan jentik berkala di rumah masing-masing warga. Jadi misalnya bapak bisa atau kira-kira ada peraturan di Desanya kan. Iya. Mungkin sebelum ke situ, apa kira-kira tanggapan Bapak terkait dari kegiatan ini seperti apa dulu Pak? Ya. Jadi seperti inilah. Pertama memang kami mungkin tidak menguasai di bidang ini. Jadi artinya ini ada informasi seperti itu. Jadi sebenarnya alangkah baiknya kami juga punya data tersebut disampaikan kepada kami. Nah, nanti tindak lanjutnya adalah paling tidak dari pihak desa membuat semacam surat persetujuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya ada kegiatan keinginan dari pihak kesehatan ingin membentuk kader jumantik ini, artinya kami pun dari pihak desa sebenarnya tidak bisa artinya memberikan semacam apa ya, keputusan atau apa. Oleh ini kan tanahnya bukan di kami yang menguasai, tapi yang intinya adalah kami membuat semacam surat persetujuan bahwa ini kegiatan ini silahkan dilaksanakan. Nah, tapi dengan catatan setiap segala sesuatunya itu kami serahkan sepenuhnya kepada kesehatan yang menguasai bidang ini. Nah, artinya nanti semacam surat apakah bentuknya nanti akan kita terbitkan sebagai pegangan buat yang nanti pihak kesehatan untuk berjalan di lapangan, misalnya datang ke rumah-rumah. Oh, ini kami sudah konsultasi ke pihak desa bahwa desa tidak keberatan untuk dilaksanakan ini. Nah, jadi teknisnya seperti apa nanti itu kami serahkan ke kesehatan. Kira-kira kapan Pak kami bisa menghubungi Bapak kembali untuk keputusan tentang surat keputusan ini Pak? Kalau bisa kami minta dulu datanya sebagai bahan kami untuk pembuatan surat. Jadi ini di surat nanti akan kita cantumkan bahwa ini ada data dari pihak kesehatan, ini datanya pada geometrik ini ada melonjak dan belum mencapai ambang batas yang saya ini. Itu sebagai patokan kami nanti. Nanti kami bisa menghubungi siapa Pak misalnya ini? Nanti bisa menghubungi ke bagian pelayanan, kasih pelayanan bisa. Siapa, dengan Bapak siapa Pak nanti? Dengan Ibu Pestayani. Nomor HP Pak bisa hadir. Hidup kok. Mungkin baiknya ada tambahan lagi. Kira-kira saja. Harapan
harapannya sih kalau desa intinya nanti adalah bisa mengeluarkan tentang kebijakan terkait ini, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di seluruh warga desa. Jadi kalaupun harapannya tidak ada sampai yang kena DBD, jadi bisa dicegah dengan sedini mungkin gitu. Jadi mudah-mudahan kerjasama antara desa dan puskesmas nanti lebih lancar untuk menangani permasalahan ini, apalagi sudah musim penghujan parah. Musim penghujan nih. Jadi itu aja. Nanti kami minta dulu datanya Sebagai dasar, sebagai surat ke desa. Ini ada tingkatan nama. Jadi kami menindaklanjuti suratnya itu. Sip. Ya kira-kira itu Pak. Terima yang kasih atas waktunya sudah diberi kesempatan. Mungkin nanti kami akan menindaklanjuti seperti apa yang disampaikan Bapak tadi berupa data agar kegiatan ini bisa segera terrealisasi. Mas waktunya kami ucapkan terima kasih, kami mohon pamit dulu ya Pak.